Baik saudara-saudara, saya masih ingin melihat firman Tuhan minggu lalu, tapi tentang rasa tertolak. Tapi dalam sisi yang berbeda, saudara. Artinya begini, motivasi hidup setiap orang itu harus ada. Beberapa bacaan-bacaan kalau saudara mau coba pelajari, saudara, katanya orang kalau nggak punya tujuan hidup itu seperti nggak punya arah dalam hidupnya. Seperti menjalani satu rimba yang tidak tahu mau kemana, seperti itu. Atau mengarungi lautan tapi nggak tahu tujuannya kemana. Yang penting ya kemana aja angin bertiup, kemana aja air membawa saya ya ikut aja gitu kan. Jadi akhirnya nyasar kemana-mana. Ketika tersadar dia merasa kok saya membuang waktu saya gitu ya. Saudara-saudara, waktu itu mahal. Saya berharap kita semua setuju. Waktu itu berharga. Ya. Kadang-kadang kita baru terasa setelah mulai umur, bahwa ternyata udah sekian tahun saya hidup gitu ya. Udah apa yang saya dapat. Tapi hari ini saudara saya ingin bicara tentang selalu berhasil. Selalu berhasil. Mungkin agak tendensius ya, kok selalu berhasil sih. Kok kayaknya perfect banget hidup ini, kok selalu berhasil. Tetapi saudara, ini bukan hanya satu euforia ya, atau satu metafora, atau apapun namanya. Tetapi selalu berhasil ini memang terjadi di Alkitab. Alkitab itu yang ditulis selama 1500 tahun. Kalau saudara mau tahu, Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu memakan waktu 1500 tahun penulisannya. Berarti juga itu menceritakan peristiwa kehidupan selama 15 abad itu. Jadi apa yang terjadi di masa-masa itu dicatat dalam Alkitab. Baik orang yang gagal maupun orang yang berhasil. Baik orang yang takut akan Tuhan maupun orang nggak mau tahu tentang Tuhan. Dicatat semua di sana. Paulus mengatakan semua itu dituliskan supaya kita punya tempat belajar atau punya materi pelajaran lah untuk kita di hari-hari ini. Jadi di dunia kita sebenarnya tidak ada hal yang baru, hanya perulangan, cuma dalam versi, dalam bahasa yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Nah, kalau kita bicara misalnya selalu berhasil, saya ambil contoh di Alkitab, mengapa saya menggunakan tema khotbah selalu berhasil, di dalam Kejadian pasal 39, tentang kehidupan Yusuf. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil dalam profesinya. Saudara-saudara, semua kita memilih kita mau jadi apa. Mau bekerja apa dan bekerja di mana. Itu kan semua pilihan kita, betul? Setiap orang harus memilih. Kalau ditanya kenapa kau harus bekerja, karena aku harus hidup. Karena aku perlu makan, karena aku punya keluarga, dan sebagainya. Sehingga saya memilih pekerjaan ini. Memang ada orang mengatakan begini, ada orang bekerja karena tidak ada pilihan lain. Tapi ada orang bekerja memilih pekerjaan itu. Kadang-kadang saudara, biasalah orang-orang yang belum punya pekerjaan datang ke saya, Pak Pendeta, tolong doakan supaya saya bekerja. Saya bilang bekerja nggak susah. Banyak pekerjaan di gereja, banyak kerjaan, saya bilang nyapu-nyapu. Ya bukan gitu maksud saya Pak, pekerja maksud saya bekerja di perusahaan. Oh, saya tanya dia, kamu mau cari kerja, mau cari uang? Apa bedanya? Ya beda saya bilang. Kalau orang cari kerja, kadang-kadang uangnya nggak kepikiran, yang penting saya kerja. Cari uang, nggak peduli pekerjaan apa, yang penting dapat uang. Nah saudara, sudah dalam hidup ini sebenarnya, ketika kita memilih sebuah profesi, kita kan sudah tahu batasan profesi itu. Misalnya, saya mau punya penghasilan berapa sebulan? Kita udah bisa mengukur kan? Dari pekerjaan yang kita pilih.
Misalnya, maaf, kalau kita bekerja pada seseorang, kan sudah tahu kita berapa penghasilan kita sebulan, betul? Udah tahu patokannya. Nah, kalau saudara pengen lebih, nah ini jadi persoalan. Dari situ, tapi saudara bekerja di situ. Nah, saudara-saudara, saya mau kembali ke sini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Berhasil dalam profesinya. Artinya begini, profesi apapun yang saudara putuskan menjadi pekerjaan saudara, berhasil nggak di situ? Berhasil nggak saudara? Sukses nggak di pekerjaan itu? Selalu berhasil nggak? Selalu berhasil. Saya coba ambil satu, ini sih saya mendengar di podcastnya Helmi Yahya. Dia katakan ciri orang sukses adalah mengikuti proses. Ciri orang gagal adalah selalu protes. Orang sukses itu suka proses. Tapi orang gagal suka protes. Betul nggak? Minggu lalu kita baru lihat Kain. Dia protes kan? Dia bunuh adiknya. Yang dia anggap membuat dia gagal. Dia bunuh adik kandung satu-satunya. Karena dia orang gagal. Tapi orang sukses dia tahu bahwa tidak ada kesuksesan tanpa proses. Makanya kadang-kadang orang katakan, proses tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya bahasanya ya. Hasil tidak mengkhianati proses gitu ya. Oh, terbalik saya. Hasil tidak mengkhianati proses. Artinya apa? Orang mulai paham antara hasil dan proses itu berbanding lurus. Karena keberhasilan itu bukanlah sebuah hadiah, tapi sebuah perjuangan. Betul? Juara itu bukan hadiah, tapi itu hasil memenangkan sebuah pertarungan, sebuah perlombaan. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi jangan katakan, masa selalu berhasil? Nah nih, kita belajar Yusuf. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau saudara lihat di ayat tadi, adapun Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan Rasul dan yang telah membawa dia sebagai apa dibeli? Sebagai budak, saudara. Saudara tahu konteksnya budak zaman dulu. Kalau nggak suka majikannya bunuh nggak ada masalah, nggak tuntut hukum. Karena membeli seperti membeli barang, saudara. Nggak suka buang. Zaman dulu. Dan Yusuf posisinya seperti itu, saudara. Tetapi dia prestasinya loh yang membuat dia berbeda. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan berhasil. Apapun dikerjakan berhasil. Saudara-saudara, coba kilas balik kita ke belakang. Berapa banyak keberhasilan yang saudara sudah lewati? Jangan katakan gagal. Orang katakan gagal itu nggak ada. Menyerah iya. Seseorang tidak boleh dikatakan gagal kecuali dia menyerah. Oke, kita sekarang ganti. Saya nggak mau pakai kata gagal. Menyerah. Berapa kali saudara menyerah atas hidup ini? Dan berhenti di tengah jalan. Kemudian memulai lagi. Kenapa nggak dilanjutin? Masih ingat minggu lalu saya bicara Sylvester Stallone? Berapa kali dia gagal? 1.500 kali ditolak, tapi dia tidak pernah merasa gagal. Sampai akhirnya sekarang lihat, masih eksis sampai hari ini. Jadi saudara, jangan pernah katakan saya orang gagal, enggak. Kecuali engkau menyerah, engkau enggak gagal. Makanya saudara, Yusuf itu, latar belakang, dia bukan orang yang dikenal. Enggak dikenal Potifar. Tapi prestasinya ini, seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, membuat Potifar lihat, setelah dilihat oleh tuannya Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, disayang tuannya, dan ia boleh melayani dia
kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bayangkan, menjadi orang terpercaya. Jadi surat tahapannya begini, kalau saudara ingin dipercaya, buktikan dulu prestasimu. Berhasil dulu. Berhasil dulu. Kadang orang menuntut diberikan otoritas, tetapi tidak menunjukkan prestasi. Apa mungkin? Yesus sendiri berkata begini, saudara, barang siapa dipercaya atas harta orang lain, maka dia akan dipercaya atas hartanya sendiri. Terbalik sepertinya, tapi itu konsep Yesus loh. Percaya, Yesus itu hikmatnya dari sorga. Artinya begini, kalau saudara bekerja pada orang aja nggak sukses, jangan pernah berpikir kau sukses bekerja sendiri. Saudara lihat, karena apa? Proses. Karena saudara nggak hidup sendiri. Dimanapun, profesi apapun yang saudara ambil, saudara wajib kontak dengan orang di luar saudara. Karena saudara ini Yusuf selalu berhasil. Selalu berhasil. Sampai akhirnya Potifar katakan, Yusuf semua milikku dalam kendalimu. Ini gak mudah saudara. Ada orang pin ATM aja gak percaya kok. Dengar gak ya? Gimana? Para istri tahu nggak pin ATM suami? Tahu ya? Suami tahu nggak pin ATM istri? Saling percaya nggak? Berapa isi tabungannya suami? Tahu nggak? Di TV kata Cak Lontong bilang istri saya pintar kalau cari uang. Karena dimanapun sembunyikan dapatnya aja. Itu karena nggak saling percaya, saudara. Tapi oke, abaikan masalah rumah tangga, abaikan. Kita kembali pada Yusuf, saudara. Dia percaya. Potifar orang hebat, pejabat istana. Tetapi di samping itu dia punya bisnis, dia punya ladang, lihat. Tapi diserahkan pada Yusuf. Nggak gampang. Nggak gampang. Tapi kenapa berani? Karena Yusuf selalu berhasil. Jadi kalau saudara ingin merebut hati atas anak saudara, jadilah orang berhasil. Jadilah orang bisa dipercaya. Enggak ada keraguan dari pimpinan kepada saudara. Saudara lihat. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Luar biasa. Buat ini berhasil, buat ini berhasil. Jadi sekali lagi saudara, bukan berarti kita pasif tiba-tiba Tuhan mengerjakan, enggak. Tapi jangan pernah menyerah sebelum saudara memetik hasilnya. Itu artinya, apapun yang saudara kerjakan, tekuni sampai berhasil. Jangan putus di tengah jalan. Jangan putus di tengah jalan. Saudara-saudara, akibatnya lihat di ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Satu bukti bahwa saudara memang anak Tuhan, yang disertai Tuhan, dan orang berhasil dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Tempat saudara bekerja diberkati Tuhan. Karena adanya anak Tuhan di tempat itu. Harusnya begitu, saudara. Harusnya. Jangan sebaliknya.
Sejak kau di sini kok jadi susah aku. Jangan begitu saudara. Tapi tunjukkan anak Tuhan itu mentalnya beda. Amin saudara. Karakternya beda. Artinya begini, seandainya saudara masuk dalam satu bisnis yang katakanlah nggak jelas, saudara punya tekad, hadirnya aku di sini, Tuhan akan buat satu perubahan di tempat ini. Karena aku anak Tuhan. Karena Tuhan akan buat aku berhasil. Dan perusahaan ini akan diberkati oleh Tuhan. Harusnya begitu. Amin saudara. Ayolah. Tapi kadang-kadang orang nggak siap saudara. Wih, gara-gara aku diberkati dia. Wih. Keluar laku. Tambah kaya pula dan nanti. Saudara, saya ingat dulu saya punya kakak di Jakarta. Sini kakak saya ada di sini kebetulan datang. Tapi bukan kakak yang ini yang saya maksud. Jadi zaman dulu kan sering kita, kalau orang belanja ke supermarket begitu kan, dapat kupon-kupon gitu kan. Jadi kelipatan, misalkan kalau 50.000 satu kupon. Jadi kalau beli susu dapat 20 kupon. Kemudian diundi, bisa dapat rumah dan sebagainya kan. Akhirnya kakak saya kasih pembantunya, isi nah. Siapa tahu rezekimu. Tapi lama-lama mikir, nak dapat rumah pula, lebih kaya pula dari aku dia. Janganlah aku yang isi, katanya langsung. Nah cobalah, gak ikhlas sekali orang kaya. Nanti lebih kaya pula dari aku dia. Gak jadi dikasih sama pembantunya. Itu baru kupon saudara. Gimana saudara? Ikhlas gak saudara gara-gara saudara orang tambah kaya? Jujur. Siap gak? Gara-gara aku jadi kaya. Harusnya saudara bahagia. Yusuf ini loh. Kenapa hidup gak sebatas di situ? Dan saudara-saudara lihat ya. Hidup Yusuf ini enak sekali kalau dipelajari saudara. Bersyukur dia, kalau baca kisah selanjutnya, bersyukur dia difitnah oleh istri Potifar. Kalau tidak, karir dia berhenti di sini. Betul nggak? Berhenti di rumah Potifar dia. Tapi bersyukur dia, memang nggak enak sih bahasanya bersyukur. Tapi dia masuk penjara. Tapi dari penjara kan diangkat Perdana Menteri dia. Nah coba yang tadinya Potifar bekerja di istana raja, berarti jadi pegawainya Potifar. Betul kan? Tapi kalau di sini terus dia pegawainya Potifar. Tapi melalui proses dari penjara, Potifar jadi pegawainya dia. Jadi nggak perlu rebut haknya Potifar saudara. Tuhan bisa angkat saudara kok. Nah saudara, jadi hidup ini sebuah proses. Sebuah proses. Rasul Paulus saudara berkata begini kepada anak didiknya, anak rohaninya Timotius. Dia katakan begini. Kita ambil perbandingan ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ternyata proses itu enggak enak. Proses itu sakit, menderita. Proses itu enggak enak saudara. Saya ambil contoh gampang aja, saudara-saudara yang kuliah. Skripsi itu sakit enggak? Sakit, tapi kok dilewati? Kok diikuti? Betul? Mau ketemu dosen ya kalau dosennya gampang ditemuin. Di WA enggak mau balas. Di telepon enggak mau angkat. Dijumpa di kantor cuma melengos. Tapi saudara tetap, karena apa? Saya harus sarjana, kan gitu kan? Saya harus lewati proses ini. Jadi hidup ini tidak mudah, saudara. Proses, dimanapun. Jadi kalau saudara berusaha juga ada proses, ya sudahlah. Ada 3 analogi yang diberikan Paulus dalam proses ini. Analogi pertama adalah seorang prajurit yang sedang berjuang, sedang bertarung, sedang berperang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya begini, jam makan ini, jam makan. Nggak ada saudara. Lagi perang, jam makan ini, istirahat dulu, break kita. Nggak ada. Kenapa? Fokus pada perintah saudara. Fokus pada perintah. Jadi Paulus mengambil contoh prajurit. Coba lihat prajurit itu.
Waduh, kadang-kadang ketika mereka berlatih, waduh, kita nggak sanggup lah. Ketika bertempur berdarah-darah, kita nggak sanggup, saudara. Tapi dia kerjakan, dia nggak pernah lari dari lapangan. Karena memang dia tahu, ini tugasku, ini profesiku, aku harus berhasil. Coba kalau lari dari situ dia, apa yang terjadi, saudara? Hukuman. Karena itu, saudara, yang pertama pahamilah, saya ini prajurit. Saya abaikan kepentinganku. Yang penting kepentingan tugas di atas segala-galanya. Amin. Analogi kedua diberikan Paulus apa? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahraga. Olahragawan sekarang lagi Olimpiade di Paris. Georgie masuk semifinal. Saya ikuti yang begitu, saudara. Lumayanlah perunggu di tangan. Paling enggak bulu tangkis masih ada lah medalinya. Tapi perjuangan dia, saudara, lihat. Lihat peraturannya ketat, harus ini, harus begitu. Saudara-saudara, olahragawan itu saya kagum mereka. Jangan hanya lihat bayaran mereka, tapi berlatihnya mereka sehari berapa jam. Bangun pagi jam berapa mereka dan harus berlatih. Cuma ada yang pernah teka-teki, olahraga apa paling berat? Terus dari berat jawabnya kan olahraga catur. Kok berat? Iya, ngangkat gajah, ngangkat benteng. Ngangkat apa lagi itu? Ngangkat kuda. Berat itu. Seru sekali hidup saudara. Oke lah. Selamat siang semua. Tapi kembali, saudara, olahragawan, semua ada aturannya. Olahraga apapun saudara bidangi, ada aturan. Betul? Kemudian analogi yang ketiga diambil oleh Paulus adalah seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Orang kalau mau bersawah, saudara, waktu ke sawah, dia apa sawahnya sudah ready? Belum. Masih semak belukar, betul? Dibabatnya dulu semak itu. Kemudian dia cangkul tanah, dibulak-balik tanahnya. Setelah itu diairi, baru ditanam semai, betul? Disemai, tanam padi. Baru nanti padi tumbuh, ya udah tumbuh lalang lagi. Bersihkan lagi lalangnya. Besar lagi, iya, ada lalang lagi. Mulai keluar bulurnya, mulai ada tikus. Lebih besar lagi, mulai ada banyak burung. Tapi dia sabar, diikutinya berbulan-bulan. Setiap hari lihatnya ladang ini. Karena apa? Dia tahu nanti aku panen. Walaupun dia capek jaga burung istilahnya ya. Apa jaga padi, saudara? Yang penting itulah itu. Dia ke sawah, saudara, burung diusir sana sini, pakai orang-orangan ini semua, tapi burung masih diusir ke sana. Kan enggak ada, oh suka-sukamu burung, capek aku kau buat. Enggak ada gitu kan? Enggak ada, saudara. Tetapi semua jari lelah hilang ketika dia panen. Nah, ini panen ini. Ini Pulau Jawa ini, lihat seragamnya. Saudara-saudara, dia lupakan semua setelah dia panen. Itulah hidup. Kembali, saudara, milikilah komitmen. Saya harus berhasil. Saya tidak mau menyerah. Yusuf berhasil karena dia bukan orang yang menyerah. Kondisi tidak membuat dia lemah. Orang buangan, budak di rumah Potifar tidak mematahkan, tidak memadamkan motivasi dan untuk berhasil. Di penjara pun dia berhasil, betul? Sampai akhirnya dia diangkat oleh Firaun menjadi orang yang mengatur dunia dari segi ekonomi, saudara. Karena apa? Dia selalu berhasil. Mari, saudara, kita kembangkan prinsip hidup saya harus berhasil. Karena Tuhan tidak ingin aku gagal. Kalau Tuhan menyertai aku pasti bisa.
berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.